Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumrah, peserta CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 112 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan skenario tentang budaya positif di sekolah. Terdapat dua kasus yang akan disajikan di dalam video kali ini. Kasus yang pertama, sebuah tindakan yang dilakukan oleh siswa, dalam hal ini ialah siswa tersebut tidak mengerjakan tugas yang sudah disepakati bersama. Ini gimana? Udah dibagi tugasnya? Kok nggak buka buku? Kenapa? Kecapean? Ya nggak apa-apa, kakak kecapean. Tapi kan harusnya ketika sedang pelajaran berlangsung, kakak harus buka bukunya, harus mengerjakan. Karena ini kan tugas kelompok ya, diskusi. Jadi harusnya kakak mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Gak apa-apa, tapi kakak boleh ikut ke ruangan ibu sebentar ya. Kemudian, saya sebagai guru kelas melakukan restitusi terhadap tindakan tersebut dengan kontrol manajer. Kamu adalah salah satu siswa yang penuh dengan potensi, ya, dengan bakat yang luar biasa. Tugas-tugas yang diberikan di kelas juga kamu mampu mengembangkan semua tugas-tugas yang diberikan di dalam kelas. Tapi tadi ibu perhatikan, kamu belum menyelesaikan tugas. Kenapa? Ya Bu, maaf saya kecapean dan lupa mengerjakan tugasnya. Kecapean. Ibu tahu, kadang ada banyak hal yang terjadi di luar sekolah yang membuat kamu mungkin kesulitan mungkin menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ya, tapi ibu yakin dengan dukungan yang tepat kamu bisa mengatasi tantangan ini, kakak. Ya. Jadi apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang tempoh hari kita buat bersama-sama mengenai tugas kelas? Saya ingat Bu, kita harus mengerjakan tugas dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Kakak ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama ya waktu itu ya Kak ya? Ya benar sekali. Dengan keyakinan kelas mengenai tugas sekolah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan menyelesaikan tugasnya di saat jam istirahat dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oke. Bagus sekali kakak, kamu sudah memiliki disiplin positif yang sangat baik. Kamu mulai dengan bagian yang paling mudah atau menarik bagimu, ibu juga siap membantu. Jika ada bagian yang kamu tidak mengerti atau jika kamu merasa kesulitan di dalam kelas, baik di luar kelas, tidak apa-apa untuk meminta bantuan ya kak kepada ibu. Karena itulah yang kita lakukan, semua ada di sini untuk saling membantu dan bekerja sama, belajar bersama ya kakak ya. Apa kamu mau bertanya dan berdiskusi jika kesulitan dalam mengerjakan tugas kelas? Ya Bu, saya akan bertanya jika saya mengalami kesulitan dengan baik. Ya baik, bagus. Ingat, menyelesaikan tugas bukan hanya tentang mendapatkan nilai ya kak, tapi juga tentang melatih diri untuk menjadi jauh lebih baik, bertanggung jawab. Ibu sangat percaya kamu bisa melakukannya dan ibu ada di sini setiap kali untuk selalu mendukung kamu. Jadi, ayo mari kita mulai, kita bisa buat ini menjadi pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, bermanfaat, lebih baik lagi untuk kakak ke depannya supaya kakak jauh lebih baik lagi menjadi siswa yang berprestasi dan tetap semangat setiap hari. Ya kak? Ada pertanyaan lagi? Tidak akan mengulangi? Ya, saya membantu ya. Tidak akan mengulangi. Bagus ya kakak. Jadi keyakinan kelas harus tetap diingat ya kakak ya. Baik Bu. Ya, ibu bangga dengan kakak. Semoga kakak menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kakak bisa kembali ke dalam kelas bergabung dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas kembali. Kasus yang kedua, sebuah tindakan yang dilakukan oleh siswa, dalam hal ini ialah ketika situasi kelas dalam keadaan di mana terdapat kelompok siswa
yang melakukan presentasi di depan kelas, terdapat salah seorang siswa yang tengah asik bercerita dengan teman sebangkunya dan tidak memperhatikan kelompok yang melakukan presentasi di depan kelas. Mendengarkan dahulu teman sebangku. Jangan bercanda. Hargai teman yang lagi presentasi dulu. Oke? Banyak cerita kamu mungkin yang menarik tapi lebih baik lagi kamu perhatikan dulu teman yang lagi presentasi ya. Di sini selesai teman model ke ruangan. Kemudian, saya sebagai guru kelas melakukan restitusi terhadap hal tersebut dengan kontrol manajer. Ya, sila. Boleh Ibu bicara sebentar dengan kamu, Adel? Boleh. Tadi Ibu perhatikan kamu sempat berbicara, bercanda dengan teman-temanmu saat temanmu sedang presentasi di depan kelas. Ibu tahu kamu banyak cerita, penuh dengan semangat. Ceritanya hal-hal yang menarik untuk disampaikan ke teman sebangku ini, ya kan? Ya Ibu tahu Adel tidak sengaja, tidak apa-apa, Ibu paham. Mungkin kamu sangat bersemangat ingin menceritakan, berdiskusi dengan temanmu mengenai cerita yang menarik. Namun, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Pentingnya mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Apa kamu tahu tentang hal itu? Ya Bu, saya ingat hal itu penting karena bisa membuat mereka terganggu. Mereka akan terganggu ketika Adel berbicara saat mereka berbicara, betul? Benar sekali, saat kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menghargai usaha kerja keras teman kita. Selain itu kita juga bisa belajar dari presentasi mereka ya, jika kita mendengarkan bagaimana hal yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi hal ini, Del. Saya tidak akan bercanda kalau ngobrol lagi di kelas. Baik, itu sangat baik ya untuk kamu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa mencatatnya dan disampaikan setelah presentasi temanmu selesai, ya kan? Itu mungkin jauh lebih baik dibanding kamu tadi berbicara bercanda saat temanmu sedang berbicara di depan kelas presentasi tugasnya. Ya Bu, saya setuju. Saya akan mencoba beberapa lagi. Saya Ya, Ibu maafkan. Terima kasih Adel. Ibu yakin kamu bisa melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah siswa yang teladan, siswa cerdas, penuh potensi. Ibu yakin kamu bisa. Ibu bangga dengan kamu. Selalu ada, Ibu akan mendukung kamu setiap saat. Kalau ada apa-apa jangan ragu berbicara kepada Ibu ya Del. Ya Bu, terima kasih. Saya ke depannya akan mencoba lebih. Bagus, semangat terus ya. Ibu yakin kamu bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-temanmu ke depannya dan tidak mengulanginya kembali. Kemudian keyakinan kelas yang kita telah buat, mohon Adel dibaca setiap hari agar tidak dilanggar di kemudian hari. Baik Adel, terima kasih Adel. Sekarang boleh kembali ke kelas bersama teman-temanmu lagi nanti. Kita coba dengarkan kembali ya. Setelah dilakukannya restitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para siswa sejatinya ingin mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, namun dalam diri siswa yang kodratnya ialah ingin berekspresi dengan bebas, terkadang berbenturan dengan keyakinan kelas yang ada. Bahwasanya, murid tidak ingin melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Maka, saya sebagai guru perlu bijaksana menyikapi hal tersebut, tentunya dengan kontrol yang baik terhadap kasus yang ada. Tidak mudah memang merubah kebiasaan disiplin positif siswa. Namun, perlahan tapi pasti, budaya disiplin positif di kelas akan tertanam oleh siswa melalui pemahaman dan penerapan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata, murid dari Ibu Siti Jumrah.
Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi budaya positif dengan Ibu Siti Jumrah, saya merasa senang dan bangga karena melalui kegiatan tersebut saya menjadi mengerti jika saya tidak mengerjakan tugas kelas, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih Ibu Jumrah karena telah mengikut sertakan saya dalam kegiatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sila, murid dari Ibu Siti Jumrah. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi positif bersama Bu Siti Jumrah, saya merasa senang dan bangga karena ikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Melalui restitusi ini, saya menjadi paham. Jika tidak memperhatikan presentasi teman saya di depan kelas, saya akan tertinggal dari isi presentasi tersebut. Dan juga saya menjadi mengerti bahwa saya perlu menghargai orang lain. Terima kasih Bu Siti Jumrah karena telah mengajak saya terlibat dalam kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Jumrah, Guru Bahasa Indonesia CGP Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.